Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasna Nurul Azizah dari Prodi PAI 1. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas ulumul hadis tentang kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, kedudukan hadis dalam Islam. Hadis adalah salah satu unsur terpenting dalam Islam. Hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran dari sumber-sumber hukum Islam. Masalah-masalah agama yang tidak dirinci Al-Quran itu pada umumnya dapat ditemukan di dalam hadis Nabi. Peran kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dengan melihat beberapa dalil. 1. Dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk menjadi pedoman hidup. 2. Dalil hadis. As-Sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam di samping Al-Quran dan ia mempunyai cabang-cabang yang sangat luas. Hal ini disebabkan karena Al-Quran kebanyakan hanya mencantumkan kaidah-kaidah yang bersifat umum serta hukum-hukum yang sifatnya global. Oleh karena itu, As-Sunnah mesti dijadikan landasan dan rujukan serta diberikan inayah atau perhatian yang sepantasnya untuk digali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan pembahasan tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, kesepakatan ulama atau ijma. Secara etimologi, ijma mengandung dua arti. 1. Ijma berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. 2. Ijma juga berarti sepakat. Menurut istilah, ijma berarti kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus atas sesuatu urusan agama. 4. Sesuai petunjuk akal. Kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu, kadang-kadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima oleh Allah SWT, baik dari isi maupun formulasinya, dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Kedua, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran agama Islam. Antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Hadis sebagai sumber ajaran kedua untuk menjelaskan atau bayan keumuman isi Al-Quran. Bayan at-takhrir. Bayan at-takhrir disebut juga dengan bayan at-taqid dan bayan al-isbat. Bayan at-takhrir ialah menetapkan dan memperkuat apa yang diterapkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau murjal, memberi batasan tasydid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, mengkhususkan atau taksis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Bayan at-tasyri'. Bayan at-tasyri' adalah mewujudkan suatu hukum atau jalan-jalan yang tidak didapati dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Bayan al-nasakh. Kata nasakh memiliki beberapa arti, yaitu ibtal atau membatalkan, izalah atau menghilangkan, takwil atau memindahkan, dan tahyir atau mengubah. Menurut pendapat para ulama bahwa terjadinya nasakh ini karena adanya dalil syara yang mengubah suatu hukum atau ketentuan meskipun jelas karena telah terlahir pada masa keberlakuannya serta tidak bisa diamalkan lagi, dan syar'i atau pembuat syariat menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan untuk selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.